Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Buat teman baca yang baru nonton video ini, saya sarankan untuk tonton video sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa terus update alur cerita manhwa seru lainnya. Sementara itu, pertarungan antara Doyul dan Jongbom masih berlangsung. Kini Jongbom terlihat babak belur. Sementara Doyul bahkan belum terkena satu pun pukulan. Di sela pertarungan mereka, Jongbom teringat masa kecilnya. Dulu, orang-orang selalu mengatakan bahwa dirinya memiliki bakat bertarung yang luar biasa. Bahkan saat ia masih SD, ia mampu menghajar sekumpulan anak kelas 6 seorang diri. Suatu hari setelah memasuki SMP, seorang murid dari sekolah lain mendatanginya. Ia memperkenalkan diri sebagai Park Yong-chan dari SMA Sodong. Namun Jongbom tidak menganggap anak itu selevel dengannya. Sebagai gantinya, ia menyiksa anak itu dengan memasukkan cacing ke dalam mulutnya kemudian menghajarnya hingga babak belur. Ia selalu merasa di atas. Dengan angkuh, dia menyiksa orang-orang yang lebih lemah darinya. Namun kini, situasinya berbeda. Doyul terus menghindari semua serangan yang ia lancarkan. Kim Doyul nampak melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Jongbom. Bahkan kini Doyul menggunakan sapu yang ada di ruangan itu dan mengarahkannya ke wajah Jongbom. Jongbom hampir kehilangan keseimbangan. Darah terus mengalir dari bibirnya, tetapi amukan dalam dirinya tidak mereda. Ia tidak terima kalah di sini. Dan dengan amarah yang membara, ia kembali menyerang dengan sekuat tenaga. Namun sekeras apapun Jongbom mencoba menyerang, tinju-tinjunya tetap tidak mengenai Doyul. Bahkan saat ia mengeluarkan pukulan terkuatnya, serangannya terlihat melambat di mata Doyul, yang dengan mudahnya menghindari setiap gerakan lawannya. Sialnya lagi, setiap kali celah terbuka, Doyul langsung melancarkan serangan balik. Kini ia mulai menyerang tanpa ragu-ragu. Tinjunya mendarat tepat di dagu Jongbom, membuatnya terjatuh dan berteriak kesakitan. Jongbom berusaha keras untuk bangkit, tetapi sebelum ia bisa sepenuhnya berdiri, kaki Doyul sudah berada tepat di depan wajahnya. Dengan refleks terakhirnya, Jongbom mampu menghindari serangan itu. Tetapi pergerakannya sudah semakin melambat. Kini keringat mengalir di seluruh tubuhnya. Tangannya bergetar hebat, dan napasnya terengah-engah. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya lawannya ini? Nama Doyul sama sekali tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tetapi teknik bertarungnya benar-benar mematikan. Ia bahkan menyadari bahwa serangan yang baru saja Doyul lancarkan bukan serangan biasa. Tendangan cepat yang hampir mengenai wajahnya tadi disebut sebagai Socher Kick. Sebuah serangan brutal yang bisa saja merenggut nyawanya jika mengenai target dengan tepat. Doyul terlihat sedikit terkesan dengan refleks Jongbom. Sambil memainkan sapu di tangannya, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia berniat membuat Jongbom cacat. Mendengar hal itu, Jongbom hanya bisa terdiam. Sementara Donggu yang berdiri di belakang Kim Doyul juga tak mampu berkata apapun. Setelah berkata demikian, Kim Doyul melemparkan sapu yang dipegangnya ke belakang, lalu menyatakan bahwa ia akan mengincar kaki Jongbom terlebih dahulu. Mendengar itu, badan Jongbom langsung menegang. Keringat mengalir semakin deras di dahinya. Tubuhnya bergetar, luka di wajahnya semakin membengkak, tetapi ia masih menolak menerima kekalahan. Dalam benaknya, ia mengingat bagaimana selama ini ia selalu menjadi penguasa. Sejak kecil, ia tidak pernah mengalami kekalahan. Selalu berada di atas, selalu menindas orang-orang yang lebih lemah darinya. Dan sekarang, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan dikalahkan begitu saja. Dengan amarah yang membara, Jongbom memaksakan dirinya untuk bangkit kembali. Begitu berdiri, ia langsung melancarkan uppercut seperti yang Kim Doyul lakukan sebelumnya. Tetapi pukulan itu meleset. Tidak hanya itu, ia kembali meluncurkan serangan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tetapi tetap saja, tidak ada satupun pukulannya yang berhasil mengenai Kim Doyul. Sementara itu, Kim Doyul masih terlihat tenang, menunggu momen yang tepat. Dan saat celah akhirnya terbuka, Kim Doyul tanpa ragu mengayunkan tinjunya, menghantam dagu Jongbom sekali lagi. Jongbom tidak bisa berbuat apapun. Serangan itu langsung melumpuhkannya. Tetapi Kim Doyul tidak berhenti di situ. Dengan gerakan yang cepat dan brutal, ia melancarkan pukulan bertubi-tubi. Saat serangan terakhir dilancarkan, siapapun yang menyaksikan pasti akan merinding ketakutan. Tubuh Jongbom terguling ke belakang, terdorong oleh kekuatan pukulan Kim Doyul. Semua anak buah Jongbom yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri terdiam. Mereka tidak bisa berkata apapun. Tubuh mereka gemetar dalam ketakutan. Sementara itu, Jongbom terbatuk lemah, tetapi ia masih belum pingsan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha tetap bertahan. Namun saat Kim Doyul mendekatinya,
Jongbom mulai menyadari betapa berbahayanya lawannya ini. Kim Do-yul menatapnya dengan tatapan meremehkan, lalu mengatakan bahwa seperti yang ia kira, SMA Ilgyung hanyalah sekolah biasa. Mendengar kata-kata itu, Jongbom semakin marah. Dengan suara keras, ia berteriak, memerintahkan bawahannya untuk menyerang Kim Do-yul. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Mereka sudah sangat ketakutan, hanya bisa gemetar. Bahkan tidak berani menatap mata Kim Do-yul. Kim Do-yul menertawakan mereka. Ia menganggap mereka pengecut, lalu memerintahkan mereka untuk segera menangkap Kim Do-yul. Namun tetap saja, tidak ada yang berani maju. Bahkan mereka mulai melarikan diri. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Jong Chan terlihat berjalan di SMA Sumun. Ia terus mencoba menelepon beberapa bawahannya, tetapi tidak ada satupun yang mengangkat panggilannya. Para murid SMA Sumun yang melihatnya segera menghindar, mereka tampak takut dengan aura mengerikan yang Jong Chan pancarkan. Namun, tiba-tiba langkah kelompok mereka dihentikan oleh seorang guru pengawas. Guru itu bernama Wang Dusol. Kemudian guru itu menatap para murid dengan tatapan tajam. Ia melanjutkan dan bertanya dengan nada tegas, "Mengapa anak-anak SMA Ilgyung tiba-tiba berada di sini?" Namun Jong Chan dan kelompoknya sama sekali tidak menghiraukan pertanyaan tersebut. Mereka terus berjalan seolah tidak mendengar panggilan dari guru itu. Tetapi ketika Wang Dusol menyebut mereka sebagai bajingan, Jong Chan seketika menghela napas panjang. Ia merasa tidak punya waktu untuk hal seperti ini. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan siapapun menghalanginya. Kemudian Jong Chan berbalik dan berjalan menghampiri Wang Dusol. Guru itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di matanya. Ia justru bertanya dengan lebih tegas tentang apa yang mereka lakukan di SMA Sumun. Namun sebelum guru itu berkata lebih lanjut, Jong Chan tiba-tiba mengambil benda tajam dari sakunya. Kemudian tanpa ragu sedikitpun ia langsung menikam guru tersebut. Darah segar mengalir ke lantai, tetapi tidak ada satupun murid di sekitar mereka yang berani bertindak. Semua nampak hanya bisa terdiam, menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Jong Chan kemudian mendekatkan wajahnya ke Wang Dusol dan berbisik. Ia seolah menertawakan kebodohan dari sang guru tersebut. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat Wang Dusol membeku terdiam. Setelah itu, Jong Chan menarik kembali benda tajamnya, kemudian dia melangkah pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Di belakangnya, tubuh Wang Dusol seketika terjatuh ke tanah. Darah terus mengalir dari luka di tubuhnya. Jong Chan nampak sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dengan santai, ia nampak merapikan rambutnya, meskipun tangannya masih dipenuhi darah segar dari Wang Dusol. Kemudian ia meludah ke samping, kesal dengan situasi yang semakin menyulitkannya. Lalu dengan nada tidak sabar, ia bertanya kepada bawahannya, apakah teleponnya sudah diangkat? Namun bawahannya menjawab dengan suara pelan, mengatakan bahwa panggilan itu masih belum terjawab. Jong Chan menghela napas panjang. Amarahnya nampak semakin memuncak. Tanpa berkata banyak, ia menyerahkan benda tajam yang sebelumnya ia gunakan kepada bawahan yang berdiri di sampingnya. Dengan tatapan dingin, ia menyatakan bahwa orang itulah yang akan menggantikan dirinya sebagai pelaku. Tak punya pilihan lain, orang tersebut hanya bisa menerima perintah dan pasrah dengan kondisi itu. Kembali ke SMA Ilgyung, Jongbom kini nampak sudah benar-benar tidak berdaya. Seperti yang Kim Do-yul katakan sebelumnya, ia memang berniat membuat Jongbom cacat dengan mengincar kakinya hingga patah. Dengan santainya, Kim Do-yul menyarankan agar Jongbom melakukan rehabilitasi. Jika tidak, maka ia tidak akan mungkin bisa berjalan normal lagi. Namun alih-alih merasa takut, Jongbom justru tertawa keras. Kim Do-yul yang menyadari hal itu mulai bertanya-tanya dalam hati. Ia penasaran apakah Jongbom adalah psikopat gila. Jika memang begitu, maka ia tidak akan ragu untuk segera mematahkan tangannya juga. Tawa Jongbom nampak semakin keras. Dengan suara penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa Kim Do-yul tidak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Jika bos mereka datang, maka Kim Do-yul pasti akan berakhir di tempat ini. Jongbom yakin, Kim Do-yul benar-benar akan tamat ketika PG Cheol datang. Namun Kim Do-yul yang mendengar itu hanya menganggapnya sebagai omong kosong belakang. Ia nampak tidak peduli. Baginya, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu di mana orang itu berada. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sebuah bayangan melesat dengan cepat. Sebuah tendangan keras menghantam wajah Kim Do-yul, membuat Donggu berteriak kaget. Ternyata, orang yang menendang Kim Do-yul dengan kecepatan tinggi itu adalah Jinju. Ia merupakan peringkat ketiga dalam komplotan itu. Donggu yakin bahwa tendangan barusan mengenai kepala Kim Do-yul. Tetapi tidak disangka, Kim Do-yul mampu bertahan dari tendangan itu hanya menggunakan tangannya. Siapapun yang melihatnya tidak akan percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sambil tersenyum tipis, Kim Do-yul bertanya apakah dia adalah PG Cheol. Namun bukannya menjawab dengan kata-kata, Jinju justru langsung membuka bajunya. Ia dengan bangga memamerkan otot-otot besarnya dan mengaku sebagai PG Cheol. Sementara itu, di tempat yang berbeda,
Sebuah kapal sedang berlayar di tengah hujan deras. Suasana terasa mencekam menyelimuti ruangan yang ada di dalam kapal tersebut. Beberapa orang tampak digantung terbalik, tubuh mereka penuh luka dan darah. Salah satu dari mereka adalah Kang Do-chun. Dia adalah peringkat keempat dari SMA Nampo. Tidak jauh dari sana, seorang pria mengangkat telepon lalu menyerahkan telepon itu kepada bosnya. Bos itu nampak menerima panggilan lalu bertanya tentang nama seseorang. Orang di ujung telepon menjawab bahwa nama orang itu adalah Kim Do-yul. Sementara di belakang bos tersebut, para bawahannya nampak berbaris dengan rapi menunggu perintah darinya. Kembali ke pertarungan antara Kim Do-yul dan Jinju. Suasana terasa semakin memanas. Tidak disangka, Kim Do-yul menggunakan penyemprot air berisi sabun untuk menyemprotkan cairan itu ke mata Jinju. Mata Jinju terasa perih, tetapi ia nampak tidak menghiraukannya. Kemudian dengan kesal ia langsung melancarkan tinjunya ke arah Kim Do-yul. Namun, sayangnya pukulan itu meleset dan hanya mengenai penyemprot yang Kim Do-yul gunakan. Kim Do-yul kemudian mengambil sebuah kain, ia lalu menggunakannya untuk menyerang wajah Jinju. Merasa dipermainkan, Jinju nampak semakin marah. Sementara itu, para murid lain yang menyaksikan perkelahian ini hanya bisa terdiam membeku. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin Kim Do-yul bisa mempermainkan Jinju, bahkan Kim Do-yul hanya menggunakan pembersih kaca. Dengan amarah yang memuncak, Jinju berteriak menyebut Kim Do-yul sebagai bajingan curang. Menurutnya, Kim Do-yul pecundang yang suka main kotor. Namun Kim Do-yul sama sekali tidak terpengaruh. Jinju kemudian melayangkan tinjunya sekali lagi. Kim Do-yul nampak berhasil menghindari serangan itu dengan menundukkan tubuhnya. Jika tinjunya sampai mengenai Kim Do-yul, mungkin ia akan langsung tumbang di tempat. Bahkan loker di belakang Kim Do-yul terlihat berlubang akibat pukulan Jinju. Kini Jinju kembali menyerang dengan tendangan keras, tetapi serangannya tidak berhasil mengenai Kim Do-yul. Dengan gigi yang terkatup rapat, Jinju nampak semakin kesal. Di sisi lain, Kim Do-yul sudah seperti nyamuk yang terus berdengung di telinga Jinju. Ia terus menghindar dan bergerak dengan cepat. Namun, Jinju yakin jika satu serangan yang mengenai Kim Do-yul saja sudah cukup untuk membuatnya tumbang. Tetapi di luar dugaan, Kim Do-yul justru berhasil melilit tangan besar Jinju dengan kain pembersih kaca. Dengan cepat, ia menarik tangan Jinju lalu melayangkan tendangan tepat ke dagunya. Sayangnya, tendangan itu tidak terlalu berdampak bagi Jinju yang memiliki tubuh besar. Jinju berusaha menangkap Kim Do-yul, tetapi sekali lagi Kim Do-yul dengan mudahnya menghindar. Di tengah pertarungan, Kim Do-yul sempat mengambil kembali semprotan airnya lalu menembakkannya langsung ke mata Jinju. Jinju langsung merasakan perih di matanya, bahkan cairan sabun itu tampak masuk ke hidungnya. Saat Jinju sedang kesakitan, Kim Do-yul melayangkan pukulan keras yang mengarah tepat ke wajah Jinju. Serangan itu memberikan dampak besar terhadap Jinji. Bahkan Jinju yang memiliki tubuh kekar terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan napas berat, Jinju bertekad untuk menghabisi Kim Do-yul saat itu juga. Dengan kesal, ia berlari sekuat tenaga menerjang Kim Do-yul. Namun, seketika Kim Do-yul melemparkan jaketnya ke arah wajah Jinju yang menghalangi pandangan dari Jinju. Jinju berusaha fokus untuk bisa menghindari serangan yang mungkin akan mengenainya. Tetapi dalam sekejap, Kim Do-yul melakukan gerakan cepat. Tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi, Kim Do-yul langsung menghantamkan kakinya ke wajah Jinju, membuatnya terguling mundur ke belakang. Siapapun yang menyaksikan tidak akan menyangka bahwa seseorang sebesar Jinju bisa dipermainkan seperti ini. Darah segar menetes dari hidung Jinju, tetapi ia nampak masih berusaha bangkit. Sebelum Jinju bisa berdiri, Kim Do-yul datang menjerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam hitungan detik, lutut Kim Do-yul menghantam wajah Jinju dengan keras. Benturan itu menggema, membuat Jinju tertunduk lemah tak berdaya. Sementara itu, Kim Do-yul nampak masih berdiri santai sambil memegang jaketnya dengan tenang. Kemudian ia merapikan rambutnya dan berkata dengan nada percaya diri bahwa agen pertama telah dikalahkan. Donggu yang mendengar itu merasa bingung dan bertanya apa maksudnya. Mendengar itu, Kim Do-yul menjawab dengan santai, mengatakan bahwa PG Cheol telah dia kalahkan. Di sisi lain, para murid lain nampak hanya bisa terkejut diam. Keringat dingin terlihat mengalir di wajah mereka. Jinju yang selama ini dianggap sangat kuat ternyata bisa dikalahkan oleh Kim Do-yul dengan mudah. Kemudian dengan kesal Donggu memberitahu Kim Do-yul bahwa orang yang baru saja Kim Do-yul kalahkan itu bukanlah PG Cheol. Namun Kim Do-yul tetap bersikeras. Kemudian dia berkata, bukankah dia sendiri yang mengaku sebagai PG Cheol? Jadi Donggu, kau seharusnya tidak protes dan segera menyerahkan uang 500 won. Mereka berdua terus berdebat sambil berjalan santai. Sementara murid-murid lain masih terdiam belum bisa menerima kenyataan bahwa Jinju yang kekar dibuat tak berdaya oleh Kim Do-yul. Beberapa waktu kemudian, bulan pun mulai terlihat. Malam itu hujan turun dengan deras, membasahi seluruh kota secara merata. Di tengah kegelapan malam, Jongchan bersama bawahannya tiba di SMA Ilgyung untuk mengecek keadaan. Namun,
Pemandangan yang mereka dapati justru membuat amarah Jong Chan meledak. Di sana, Jong Bom dan Jin Ju nampak tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Dalam benaknya, ia bertanya dengan penasaran penyebab dua orang sekuat mereka bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Kemudian Jong Chan menggertakkan giginya. Tatapannya tajam dipenuhi amarah. Keesokan harinya, matahari kembali menyinari kota yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Di salah satu sudut sekolah, di dalam klub pecinta anime, suasana tampak lebih santai. Beberapa murid asyik mengobrol hingga salah satu dari mereka membahas kabar terbaru mengenai guru mereka yang kemarin terluka. Kabarnya, guru itu harus dirawat di rumah sakit setelah diserang oleh seseorang dari SMA Ilgyung. Pelakunya tak lain adalah Im Jong Chan. Dia tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di SMA Sumun. Donggu yang mendengar pembicaraan itu segera menanggapi dengan rasa penasaran. Ia bertanya mengapa Jong Chan tiba-tiba mendatangi sekolah mereka. Salah satu murid kemudian menjawab bahwa mungkin alasannya untuk mencari Kim Do-yul. Atau bahkan mungkin Jong Chan juga merupakan bawahan PG Cheol. Kim Do-yul yang sedari tadi sibuk dengan makanannya hanya menanggapi dengan santai. Bukankah PG Cheol sudah dikalahkan? Semua permasalahan seharusnya berakhir jika pemimpinnya sudah tumbang. Namun Donggu yang kesal langsung membantah. Sudah berapa kali ia mengatakan bahwa Jinju bukanlah PG Cheol yang sebenarnya. Namun, perhatian Donggu seketika teralihkan ketika melihat makanan yang Kim Do-yul makan. Ia menatapnya dengan penuh keheranan. Makanan itu tampak jauh lebih enak jika dibandingkan dengan makanan kantin biasa. Penasaran dengan hal itu, Donggu bertanya dari mana Kim Do-yul dari mana dia mendapatkan makanan tersebut. Kim Do-yul hanya menjawab santai bahwa ia mendapatkannya dari seorang karyawan di kantin. Mendengar itu, Donggu tampak kesal dan langsung mengomel. Bukankah kantin itu seharusnya hanya untuk para guru yang bertugas di akhir pekan? Kim Do-yul terlihat sama sekali tidak peduli dengan hal itu dan melanjutkan makannya tanpa menghiraukan omelan dari Donggu. Kemudian Donggu kembali berbicara. Menurutnya, semua kekacauan ini terjadi karena ulah mereka sebelumnya. Membuat salah satu guru harus menjadi korban dari PG Cheol. Salah satu temannya kemudian menyarankan agar mereka semua mengunjungi guru mereka di rumah sakit. Kemudian Donggu bertanya kepada Kim Do-yul apakah ia ingin ikut mengunjungi guru mereka. Tetapi Kim Do-yul hanya menggeleng. Donggu mencoba membujuknya kembali. Ia mengatakan bahwa bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab mereka. Karena ulah mereka, guru mereka menjadi korban. Namun sebelum Kim Do-yul bisa memberikan jawaban, tiba-tiba seseorang membuka pintu ruangan klub mereka. Dia adalah Min Ah. Dengan yakin, ia mengatakan bahwa dirinya akan ikut menemani mereka ke rumah sakit. Mendengar itu, Donggu terkejut dan langsung menatap Min Ah dengan bingung. Bukankah Min Ah adalah anggota klub penggemar film? Mengapa ia tiba-tiba memasuki ruangan klub anime mereka? Namun Min Ah hanya tersenyum tipis. Min Ah nampak melayangkan pandangannya ke arah Kim Do-yul yang saat itu masih sibuk makan. Kemudian Min Ah menghampiri salah satu siswa otaku dan memaksanya bertukar tempat. Mulai saat itu, Min Ah adalah anggota klub pecinta anime. Sementara siswa itu harus pindah ke klub penggemar film. Dengan santai, Min Ah mengungkapkan bahwa tiba-tiba ia ingin menonton anime, jadi ia memutuskan untuk mendaftarkan diri ke klub tersebut. Kemudian dia berjalan mendekati Kim Do-yul dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Menurutnya, mereka selalu bertemu secara tiba-tiba dan merasa mungkin ini adalah takdir. Namun Kim Do-yul yang tidak tertarik sama sekali langsung mengacuhkannya. Tak gentar, Min Ah justru nampak semakin bersemangat, menganggap bahwa itu salah satu bentuk cinta. Murid lain yang ada di ruangan itu langsung menyadari bahwa pistol itu adalah Glock G26. Salah satu dari mereka bahkan meminta izin untuk menyentuhnya meski hanya sekali. Namun, Kim Do-yul yang mata duitan menjawab bahwa biaya untuk menyentuh pistol itu sebesar 2.000 won. Anehnya, para murid nampak rela membayar 2.000 won hanya untuk menyentuh pistol tersebut. Donggu yang melihat situasi itu langsung berteriak frustrasi. Dia tidak habis pikir dengan tingkah teman-temannya. Bahkan Min Ah juga ikut mengantri untuk menyentuh pistol itu. Sementara itu, di sebuah rumah sakit, Wang Du-sol saat ini tengah terbaring lemah di ranjangnya. Di sampingnya hadir sang istri duduk menemaninya. Wanita itu tampak menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Meskipun luka yang Du-sol alami tidak begitu parah, ia tetap merasa kesal dengan situasinya. Dalam benaknya ia bergumam, ulangan tengah semester akan segera dimulai, tetapi dirinya malah terbaring di rumah sakit. Mendengar hal itu, istrinya menyarankan agar ia fokus beristirahat terlebih dahulu seperti yang sudah disarankan oleh kepala sekolah. Namun Du-sol tetap bersikeras ingin kembali ke sekolah minggu depan. Mendengar hal itu, sang istri menjadi kesal. Ia mengingatkan bahwa suaminya tidak muda lagi dan saat ini tidak berada dalam kondisi prima. Sementara itu, Donggu dan Min Ah saat ini berada di rumah sakit untuk menjenguk guru mereka. Di tengah perjalanan, Min Ah bertanya tentang keberadaan Kim Do-yul. Tetapi Donggu hanya diam. Ia bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Kim Do-yul enggan datang karena hukuman yang pernah diberikan oleh guru itu padanya. Namun,
Min Ah tampak tidak suka diabaikan. Ia kembali bertanya dengan kesal, jika Kim Do-yul tidak ikut, untuk apa repot-repot datang ke rumah sakit. Mendengar itu, Donggu merasa semakin kesal. Dia menyuruh Min Ah untuk pulang saja jika tidak ingin ikut. Namun Min Ah malah semakin frustrasi karena baru saja sampai di rumah sakit tetapi sudah disuruh pulang. Beberapa saat kemudian, Donggu sudah sampai di depan pintu kamar guru itu dan melihat istri guru itu sedang menemaninya. Takut menjadi pengganggu, ia memilih menunggu sebentar di luar ruangan. Di dalam kamar, istri guru Dusol berbicara dengan lembut. Mereka sudah menikah selama 20 tahun, jadi seharusnya Dusol tidak terus bekerja dan lebih baik menikmati waktu bersama keluarga. Di sisi lain, Kim Do-yul akhirnya menyusul Donggu dan Min Ah ke rumah sakit. Ia membawa sekotak minuman sambil menghela napas panjang. Saat itu, ia kembali mengingat masa lalu. Kim Do-yul pernah dihukum oleh guru Dusol untuk membersihkan toilet siswa di lantai 2 selama 2 minggu. Pada saat itu, Kim Do-yul hanya diam ketika dimarahi yang membuat guru Dusol semakin kesal. Kemudian guru itu menyuruhnya pergi dari ruangan. Namun saat Kim Do-yul hendak keluar, guru Dusol justru menghentikannya. Dusol memintanya untuk menunggu sebentar. Ia tahu bahwa Kim Do-yul hidup bersama ibu dan adiknya yang berarti ia adalah kepala keluarga. Meskipun Kim Do-yul tidak terlalu pintar dalam pelajaran, setidaknya ia harus berusaha untuk tidak membuat masalah. Setelah menceramahi Kim Do-yul, guru itu menyerahkan secarik kertas kepada Kim Do-yul. Itu adalah nomor teleponnya. Dia berpesan kepada Kim Do-yul jika membutuhkan orang dewasa untuk membantunya, ia bersedia untuk menyelesaikan masalahnya. Guru itu kemudian mendekat dan merapikan jaket Kim Do-yul. Ia menyuruhnya untuk tetap berdiri tegak dan berusaha melakukan yang terbaik. Teringat kejadian pada waktu itu, Kim Do-yul akhirnya memutuskan untuk datang menjenguk guru tersebut. Namun saat ia tiba di depan kamar, ia melihat Donggu dan Min Ah masih menunggu di luar. Di dalam kamar, guru Dusol menangis terseduh-seduh. Ia merasa semuanya benar-benar memalukan. Sebagai seorang guru pengawas, seharusnya ia dapat melindungi murid-muridnya. Namun alih-alih menjaga mereka, ia justru mempermalukan dirinya sendiri di depan para murid. Kemudian dia bergumam lirih, bagaimana dia bisa menatap murid-muridnya setelah kejadian ini. Donggu dan Min Ah hanya bisa terdiam mendengar perkataan gurunya. Rasa bersalah dan simpati terlihat di wajah mereka. Beberapa saat kemudian, Kim Do-yul akhirnya tiba dan bergabung bersama Donggu dan Min Ah. Adegan berpindah ke markas murid SMA Ilgyung. Jong-chan yang kejam saat ini terlihat sedang berlutut seperti anjing. Di depannya nampak Pi Ji-chol yang menatapnya dengan tajam. Pi Ji-chol lalu mengajukan pertanyaan yang membuat Jong-chan menelan ludahnya. Bagaimana bisa Ilgyung hampir dihancurkan oleh seseorang? Dengan penuh rasa takut, Jong-chan menjawab bahwa ia tidak mengetahui secara pasti kejadian itu karena dia tidak berada di Ilgyung ketika hal itu terjadi. Namun, ia mengakui telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa diampuni. Kemudian dia berjanji kepada Pi Ji-chol dan meminta untuk diberi kesempatan kedua. Dia menegaskan akan menangkap bajingan itu dan menghajarnya sampai hancur. Namun Pi Ji-chol hanya mendecakkan lidahnya dengan kesal. Baginya, kata-kata saja tidak cukup. Kemudian dia berkata jika Jong-chan benar-benar ingin menebus kesalahannya, maka ia harus menangkap orang itu sekarang juga. Jika tidak, Jong-chan harus bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya dalam menjaga Ilgyung. Mendengar itu, Jong-chan langsung berteriak dan berkata akan menerima hukuman apapun yang akan diberikan kepadanya. Dengan penuh tekad, ia menundukkan tubuhnya lebih dalam untuk mendapatkan ampunan dari Pi Ji-chol. Namun, Pi Ji-chol tidak menunjukkan rasa belas kasihan sedikitpun. Dengan ekspresi menakutkan dia berkata kepada Jong-chan bahwa dia harus bisa mendapatkan 10 juta won dalam waktu seminggu. Dia juga meminta Jong-chan untuk meninggalkan salah satu kupingnya sebagai kompensasi atas kegagalannya. Tanpa ragu sedikitpun, Jong-chan kembali berteriak, menyatakan bahwa ia akan mengikuti perintah Pi Ji-chol. Namun Pi Ji-chol menambahkan satu hal lagi. Jong-chan hanya memiliki waktu 3 hari untuk menangkap dan membawa Kim Do-yul ke hadapannya.